Yakin, susah banget loh. Kamu mimpi ketinggian tuh gak takut jatuh, sakit loh. Kamu mah apa tuh? Well. Apakah itu familiar guys? Aku yakin semua orang pernah ngerasain namanya diremehin. Dan no matter how high you are, pasti akan selalu ada orang-orang yang meremehkan kita. Selamat datang di YouTubeku. So, perkenalan dulu, namaku Ana Sylvia, #The Luckiest Girl on Earth. Jadi hari ini aku mau bahas tentang 7 cara yang harus kita lakuin di saat kita diremehin sama orang lain. So, let's start. Nomor 1 yang harus dilakukan di saat mimpi kamu diremehkan orang lain, yaitu be stubborn. Kamu harus keras kepala karena kamu yang paling ngerti siapa kamu. Di saat kamu lihat diri kamu di dalam kaca, di depan kaca, kamu tuh you know who you are. People cannot see that. Mungkin orang lain gak bisa lihat, tapi aku selalu lihat aku tuh siapa. Aku tahu aku tuh kayak gimana dan aku tahu kemampuanku seperti apa. Nah, kamu tuh harus sepede itu guys, you know. Jadi di saat orang lain ngomong apa, tapi susah loh, tapi gini loh, tapi gitu loh, kamu kayak no. It's happening. Kayak gitu guys. Kalau aku ya, kalau ada yang ngomong apa langsung aku tutup itu satu-satu bibirnya. Terus aku selalu bilang kayak it's happening. Dia mau bilang susah, dia bilang itu impossible, dia mau bilang apa, bodoh, aku bilangnya it's happening. Itu soon bakal kejadian yang aku mau. It's happening. Nah, ini harus jadi mantra kamu. Setiap orang ngomong apa, kamu langsung kayak tutup itu semua bibir-bibir. It's happening. Kalau dia bilang susah, kamu ngerti nggak sih? Itu 1:10.000 orang yang bisa kayak gitu. Kamu langsung bilang yes. Aku that 1%. 1 dari 10.000 karena kamu satu-satunya ini. I am the exception. Udah, biasanya orang kalau ngemehin gitu, dia akan langsung diam. Jadi kamu harus yakin itu guys. You have to know who you are. Jadi saat diremehin orang, they don't know you. Mereka gak ngerti siapa kamu, tapi kamu yang paling tahu kamu siapa. Dan kamu tahu kemampuanmu seperti apa. Dan you know it's happening. Kamu harus yakin 100% it's happening. I am the exception. Nah, story time. Guys, kalian tahu nggak sih si Steve Harvey? Dia ada cerita yang keren banget, ini menginspirasi banget. Jadi waktu SD dulu, dia itu pernah kan disuruh nulis sama gurunya. Semua muridnya disuruh nulis gitu. Ayo kalian tulis cita-cita kalian apa. Nah, si Steve Harvey, dia tuh nulis di bukunya, dia bilang, I want to be on TV. Aku pengen masuk TV, kayak gitu. Udah nih nulis semuanya, udah dikumpulin semuanya tuh kertasnya ke gurunya kan. Tiba-tiba si gurunya gini, ayo Steve Harvey kamu maju ke depan. Steve waktu itu masih SD, dia kayak mungkin mimpiku bagus banget ya, makanya aku sampai dipanggil sama gurunya kayak gitu ya. Dengan namanya anak kecil, ngerti gak sih, masih pede, masih happy kayak gitu. Sama gurunya gini, Steve, kamu apa itu yang kamu tulis di buku kamu? Terus si Steve bilang, I want to be on TV. Aku pengen masuk TV nantinya kalau gede. Terus si gurunya gini, kamu ngerti nggak? Di sekolah ini nggak ada yang pernah masuk TV. Di tempat kamu tinggal nih, di neighborhoodmu, nggak ada tuh yang masuk TV. Keluarga besarmu, kamu tau nggak? Nggak ada yang masuk TV. Semua orang yang kita kenal hampir nggak ada yang masuk TV. Terus kamu kok pede banget mau masuk TV? Itu nggak mungkin. Digituin guys, bayangin. Jahat banget ya gurunya, gila. Fast forward until now, kalian ngerti Steve Harvey di mana-mana. Dia bilioner udahan mungkin ya. Dia udah sekali show berapa, namanya Steve Harvey, semua orang sampai ngerti siapa itu Steve Harvey gitu ya. Dan terus dia bilang, sekarang aku sama si guruku itu setiap tahun aku kirimin dia TV.
biar dia bisa lihat aku di TV. Boom. Kayak gitu loh guys. Jadi kamu harus kayak punya mental kayak Steve Harvey, diremehin sama gurunya, dibilangin impossible, mimpimu ketinggian, terus kamu kayak yang hey, itu ketinggian buat Allah, bukan buat itu ketinggian buat kamu, bukan buat aku. We are different. Kedua, guys, jangan jadiin si orang itu patokan. Hey, dia itu bukan yang menentukan. Who are they gitu loh. Di saat kamu diremehin orang, jangan jadiin pendapat dia tuh yang paling penting. Dia tuh bukan Tuhan, dia bukan yang menentukan. Bayangin kalau si Steve Harvey diremehin sama gurunya, terus dia kayak percaya, oh iya, oke, dia menentukan. Ya, nggak ada yang ngerti Steve Harvey sekarang siapa, ya kan? Dia tetap nggak akan masuk TV. Sama kayak aku, story time ya guys. Dulu itu waktu aku nulis bukuku, aku tuh sampai tanya penulis. Jadi penulis dia udah punya 5 buku, 7 buku kayak gitu kan. Terus aku tanya sama dia pendapatnya waktu aku mau launching buku Better Me, buku karanganku. Ada di Gramedia. Anyway, balik ke topik. Dan terus aku tanya kan sama si editornya ini. Dia bilang apa? Ini nggak bisa nih diterbitin. Nggak mungkin ada yang mau baca. Ini sampah. Tolong. Guys, bayangin kalau waktu itu aku percaya sama omongannya itu. Dan sekarang fast forward, ternyata buku Better Me itu di launching sama biggest publisher di Indonesia, yaitu PT LX Media. Dan itu sampai sekarang insya Allah tahun ini bakal jadi bestseller gitu. Bayangin kalau saat itu aku percaya dan jadiin si editor abal-abal tadi sebagai patokan gitu, bagaimana semua orang akan menilai gitu ya. Sampai sekarang bukuku nggak akan diterbitin. Makanya untung waktu itu aku kayak bodo amat. I know how good is my book. Aku yang paling tahu bukuku tuh bagus gitu loh. Dan pendapat dia itu bukan pendapat satu-satunya. Kalau dia nggak suka ya udah, berarti memang mungkin bukan seleranya dia, and it's okay gitu loh. Mungkin itu pendapatnya dia ya, tapi kan pendapatnya seluruh dunia, you never knows gitu. Jadi jangan jadikan pendapat orang-orang yang ngeremehin kamu itu sebagai patokan gitu. Jadikan pendapatmu sebagai patokan. Ketiga, guys, di saat aku diremehin orang, aku tuh selalu bayangin, aku visualisasi, aku bayangin, awas loh. Jahat banget. Tapi awas nanti ya, di saat aku sukses, aku bayangin ya, aku jadiin kamu cerita. Terus aku ceritain, jadiin motivasi sama orang-orang ini loh, dulu aku diremehin sama ini, dulu aku diremehin. Oke, story time lagi ya. Jadi guys, dulu waktu aku masih di Solo ya, masih di kamar ya kan. Aku tuh pernah cerita nih sama salah satu saudaraku. Aku bilang gini, bukan saudara kandung ya, sepupu. Nah terus aku bilang kan, tahu nggak? Aku mau ke Malaysia. Waktu aku cerita gitu, wih semangat aku ke Malaysia kayak gitu kan. Terus dia bilang gini, dia ketawa ngejek, ngerti nggak sih? Terus dia kayak gini, nah kamu sadar diri nggak sih? Kamu aja ya jam 6 malam maghrib itu kamu udah diteleponin sama papamu, gitu kamu mau mimpi mau ke Malaysia. Nah, di saat kamu diremehin orang kayak gitu guys, kamu tuh punya 2 pilihan, oke? Either kamu mau percaya sama dia dan kamu kayak, oh iya ya bener ya dia ya omongannya, terus kayak kamu kubur tuh mimpimu dalam-dalam, atau kamu kayak yang, awas ya, aku bakal buktiin someday, aku bakal keliling dunia dan aku bakal cerita nih, aku bakal bayangin aku ngomong sama kamu, hey, ingat gak waktu itu kamu bilang aku gak mungkin bisa ke Malaysia. Sekarang guys, fast forward, karena aku jadiin itu jadi motivasi ya, fast forward sekarang aku udah keliling dunia, aku udah sampai gak bisa ngitung berapa negara yang aku udah datengin gitu. Dan sekarang kayak yang ingat nggak dulu kamu bilang aku ke Malaysia aja impossible gitu loh. Ternyata itu impossible buat lo lagi. Impossible buat kamu. Bukan buat aku. Jadi di saat kamu diremehin orang, imagine, dibayangin di saat mimpi kamu tercapai apa yang bakal kamu omongin ke orang itu. Bayangin tuh setiap hari, jadiin itu jadi motivasi, jadiin bahan bakar buat apimu lebih menggelagar untuk dapetin mimpi-mimpimu. Yang keempat, guys, don't let them put you in a box. Semua orang tuh ya sukanya tuh kayak masukin kamu ke dalam box. Mereka itu selalu menilai kamu berdasarkan bagaimana dia menilai
dirinya sendiri. Apalagi kalau kamu ada di lingkungan yang sama ya, kalau kamu ada di circle yang sama, seumpamanya kamu satu keluarga, satu sekolah, satu kerjaan, biasanya mereka itu selalu ngerasa kalau kamu sama dirinya itu sama gitu. Jadi kalau itu nggak mungkin buat dia selalu ngerasa kalau itu nggak akan mungkin buat kamu gitu. Makanya ya nanti di saat kamu sukses nanti ya, kamu berhasil ngelakuin sesuatu, ini orang-orang di lingkungan dalam kamu ini selalu pasti yang paling iri sama kamu tuh malah orang-orang ini. Ini yang akan malah jadi orang-orang yang paling jealous sama kamu, karena mereka dari awal selalu ngerasa kalau kalian itu ada di satu level. Jadi di saat kamu tiba-tiba boom keluar dari level itu, mereka pasti jadi hater kamu. Makanya yang paling iri itu biasanya orang terdekat kayak gitu, karena mereka ngerasa kalian sama. Nah, sama di saat kamu diremehin. Di saat kamu diremehin itu, mereka ngerasa kalau mereka aja nggak bisa, masa kamu bisa? Kan kita di satu level, excuse me. Makanya jangan ketinggian mimpinya. Nah, mereka tuh cara berpikirnya gitu. Makanya kamu tuh harus kayak, excuse me, itu nggak bisa buat kamu, bukan buat aku. Kita tuh berbeda. Kita berbeda. Dengan kamu percaya sama dirimu sendiri aja ya, kalian tuh udah ada di level yang berbeda. Dengan kamu berani untuk bermimpi, kalian tuh udah nggak sama gitu loh. Jadi kalau mereka ngeremehin, ya udah ya gitu aja. Bodoh amat. Yang penting kamu terus maju, untuk memisahkan itu. Makanya ya, mimpi itu paling banyak yang matahin ya orang-orang terdekat ini. Kenapa? Aku kasih contoh ya. Apalagi kalau mimpi ini akhirnya kamu dikasih orang tahu kan, kamu dimasukin ke box, itu yang akhirnya yang mental dia tuh jadi kayak ngikat kamu secara mental. Fisiknya sih kamu bisa kemana-mana, tapi mentalmu itu kayak orang tuh ngasih tahu apa yang kamu bisa dan nggak bisa gitu loh. Tapi itu cuma ilusi guys. Contoh kayak gajah, kamu pernah lihat nggak gajah yang ada lagi di sirkus? Nah, gajah yang di sirkus ini padahal gede banget, tapi dia tuh ada tali pengikatnya kecil. Aku pernah lihat kan, tali kecil di salah satu kakinya kayak gitu. Terus kayak aku tuh kadang mikir kayak, loh kok bisa sih gajah ini nggak lari? How come? Padahal gampang banget buat si gajah lari. Orang cuma kecil doang di satu kaki lagi ya, talinya ya kan, kok bisa nggak lari gitu. Ternyata waktu si gajah ini masih baby, dia waktu dikasih satu pengikat itu tuh udah cukup buat dia untuk dia nyoba lari gitu, dia nggak bisa gitu loh. Ternyata satu tali kecil tadi untuk si baby gajah itu udah cukup untuk buat dia nggak lari gitu loh. Jadi dia selalu berpikir kalau dia nggak bisa lari, sampai akhirnya dia dewasa dia nggak pernah mencoba untuk lari karena dia berpikir, aku kecil aja waktu itu mau lari nggak bisa ya kan. Jadi dia selalu berpikir di otaknya ini, dia berpikir kalau tali itu kuat banget, sekuat waktu masih baby dulu, padahal enggak. Itu namanya penjara otak gitu loh. Yang menghentikan si gajah untuk tidak lari itu adalah otaknya sendiri. Nah, sama kamu. Di saat kamu ngerasa kalau kamu nggak bisa ngelakuin sesuatu, bukan berarti kamu nggak bisa ngelakuin sesuatu. Itu karena otakmu ini sudah dikondisikan untuk percaya bahwa kamu tidak bisa. Siapa yang mengkondisikan? Ya lingkungan kamu tadi, orang-orang tadi itu yang memasukkan kamu di dalam box. Ini loh, makanya tantangan terbesar itu adalah untuk keluar dari box itu. Makanya kamu harus kuat guys. Otakmu ini harus main, kamu harus bilang no, I can do it. Jadi kalau si gajah itu tadi juga dia harus kayak no, ini talinya aku pasti bisa keluar dari situ gitu. Yang susah itu keluar dari mental yang membuat kita terjebak dari box yang diberikan sama lingkungan kita tadi. Yang kelima, di saat kamu diremehin sama orang lain, tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah orang itu ada di posisi yang kamu mau gitu loh? Apakah dia sudah ada di mana kamu mau berada nantinya? Enggak, umpamanya dia aja nggak sukses, dia aja ya gitu-gitu. Maksudnya kamu aja nggak pingin punya hidup kayak dia. Kalau kamu nggak pingin punya hidup kayak dia, ya kenapa kamu dengerin omongan dia? Kalau kamu dengerin omongan dia, kamu dengerin saran dia, di saat dia ngeremehin kamu, ya akhirnya kamu bakal berada di posisi dia nantinya gitu loh guys. Kan gitu. Kamu kan cuma mengikuti langkahnya dia akhirnya. Nah kalau kamu aja nggak mau ada di posisi dia sekarang, kenapa kamu dengerin omongannya dia gitu loh. Makanya kamu tuh di saat nerima masukan ya, nerima advice, itu tuh kamu harus nerima cuma dari orang-orang tertentu. Kamu tuh harus di limit dulu. Oh, seandainya nih
aku pengen jadi dia, ya itu yang kamu dengerin, itu yang podcast yang kamu dengerin, itu yang omongannya orang yang kamu dengerin, kayak gitu. Dan sekarang kamu aja nggak pengen, ini hidup orang nggak sukses, nggak ngapa-ngapain hidupnya, ngapain, terus dia ngeremehin kamu, terus kamu dengerin, loh yolah, kamu akhirnya nanti jadi kayak dia. Kan itu akhirnya di saat dia ngeremehin kamu, itu adalah proyeksi yang ada di dalam dirinya sendiri. Dia selalu ngomong kayak gitu, ngeremehin diri sendiri dan lain-lain. Makanya sekarang dia cuma kayak gitu, kan gitu. Terus gitu kamu dengerin, ngapain? Akhirnya kamu jadi sama kayak dia gitu loh. Karena dengerin orang-orang yang memang sudah sukses, makanya kamu pengen keliling dunia, ya kamu dengerin orang yang sudah bisa keliling dunia itu. Di saat dia kasih advice, ya kamu dengerin, kan kamu pengen jadi kayak dia. Sekarang orang yang hidupnya cuma di rumah terus kayak gitu, padahal kamu pengennya keliling dunia, terus kamu nanya advice sama dia, ya jelas kamu bakal diremehin. Ayo, itu kamu dengerin gitu. Makanya kalau mau dengerin advice itu pilih-pilih. Harus sangat selektif, guys. Harus sangat-sangat selektif. Oke? Kalau dia bukan where you want to be, ya jangan didengerin. As simple as that. 6. Guys, kamu harus tahu diri. Tahu diri dalam artian kalau kamu ngerti kamu sekuat apa, mentalmu tuh sudah sekuat mana. Kalau kamu sudah nyadarin nih, kamu masih goyah, kalau ada orang mau pendapat apa kamu masih dengerin, kalau ada yang nyinyirin masih dengerin, kalau ada yang remehin ya kamu masih dengerin, terus habis itu kamu ragu, malamnya dipikirin, makanya ini ya udah mending nggak usah cerita, kan gitu, as simple as that. Nggak usah bilang sama siapa-siapa. Kamu terus nih berusaha untuk dapetin mimpimu tapi diem. Kalau diem kan nggak ada yang bisa komentar, ya kan? Kalau mereka nggak ngerti kan nggak bisa komentar. Nah, jadi kadang kayak kita ngerti aja kalau kita masih belum siap untuk dengar opini orang lain. Kalau masih pendapat orang lain itu penting, ya udah mending kita nggak usah ngomong apa-apa. Apalagi di saat kita ngerti kalau mereka itu toxic gitu, kalau mereka bakal ngeremehin, bakal negatif, bakal kayak gini, ya mending nggak usah cerita sama siapa-siapa. Cukup ke diri sendiri aja, atau ya itu kamu punya role model. Contohnya guys, bukan aku role model kamu, tapi maksudnya aku bakal jadi supporter kamu, yakin aku 100%. Aku tuh orang paling percaya sama mimpi. Kalau kamu datang ke aku dan kamu kayak, Kak, aku bakal jadi kayak gini, aku besok bakal jadi sukses banget, Kak, aku besok bakal jadi keliling dunia, pasti aku tuh kayak, aku tuh udah bisa ngerti kalau dengan kata-kata kamu yang penuh keyakinan, aku pasti bilang kamu pasti sukses, itu pasti tercapai. Aku yakin, aku tahu 100% dan aku bakal support sama kamu. Bodoh amat dengan yang orang-orang lain ngeremehin kalian, bodoh amat. Aku bakal jadi supporter terbesar kalian. Jadi kalian DM sama aku, kamu bolehlah curhat cerita sama aku. Kita bakal support each other gitu. Jadi kalian, kalau yang lain-lain itu dianggap aja nggak ada. Nggak usah diceritain. Diam aja. Oke. Yang terakhir, kalau kamu ngerti circle kamu itu ternyata negatif, suka ngeremehin, nggak percaya sama mimpi-mimpi kamu, masih close minded banget, ya udah guys, cari circle yang baru, cari teman yang baru. Nanti percaya ya sama aku ya, di saat kamu udah mulai kayak mentalmu tuh udah kuat baja, oh iya aku mau ini, aku percaya sama diriku sendiri dan lain-lain, nanti lihat deh kamu bakal circle-nya tuh nanti berubah sendiri, kayak kamu tiba-tiba ada di lingkungan yang baru kayak gitu, yang mereka pun percaya sama mimpinya mereka gitu loh. Kamu akan ada di circle dimana mereka tuh punya mimpi kayak kamu akan nemuin circle yang kayak kamu gitu. Jadi tapi kamu nggak akan nemuin circle yang baru kalau kamu masih nge-keep circle yang lama gitu. Jadi kadang paham gak sih? Nge-keep circle yang lama, kamu akan dapat circle yang baru, yang lebih positif, yang kayak kamu, yang saling dukung, and that's it. Itulah guys, cara ngehadapin di saat kamu diremehin sama orang. Intinya, conclusionnya, guys, kamu tuh harus mental yang kuat di saat diremehin orang-orang. Kamu kayak kamu yang paling tahu siapa kamu. Jadi bodo amat kalau diremehin orang tuh kamu kayak apa sih? Aduh, benci banget ya. Tapi harus gitu, kamu tuh kayak kalau diremehin tuh kayak apa sih, aneh banget. Ya di-ignore aja gitu, di-ignore aja lah orang-orang yang kayak gitu. Anyway, semua orang tuh no matter how high you gonna be, semua orang tuh pasti akan diremehin. Nanti aku pun mau sukses apapun
pun itu pasti ada lah 1-2 yang masih ngeremehin. Ya udah bodo amat, biarkan dia meremehkan aku gitu. Maksudnya semua orang itu ya, di saat kamu diremehkan itu proyeksi dari dirinya sendiri gitu. Jangan di take personal, jangan diambil latih gitu. Dia itu cuma proyeksi dari apa yang ada di dalam dirinya sendiri gitu. Mungkin dia meremehkan diri sendiri, akhirnya dia proyeksi ke insecurannya dia itu ke kamu kayak gitu. Jadi don't take personal. Anyway guys, thank you so much udah dengerin video ini sampai selesai, and don't forget to keep trying to be the best version of yourself, okay? See you next video, dan jangan lupa subscribe juga. Okay, bye.